Perjuanganku selama ini hanya sia-sia karena aku Namaku Muhammad Firdaus, berasal dari salah satu pulau terluar di Indonesia. SMA Negeri 1 Bantan. Inilah kisah perjuanganku untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Disinilah perjuanganku dimulai. Lagi apa, Bang? Ini ya, baca-baca jurnal. Wih, mantap. Belajar juga, Mir? Iya. Belajar apa, Mir? Ini Kak, belajar kimia. Oh, Soalnya minggu depan udah mau ulangan. kamu kelas 1 kan? Iya Kak. Banyak ya waktu kamu ya. Kira-kira udah ada niatan mau masuk kemana nih? Belum sih Kak, soalnya belum tahu apa-apa soal hal itu. Oh, kakak ada informasi nih. Nah, ada beberapa jalur untuk memasuki universitas yang lebih tinggi nih. Nah, kakak juga masuk nih. Nah, di antara jalur itu ada jalur SNMPTN sama SBMPTN. Tahu nggak jalan-jalan kamu itu? Enggak nggak? Nah, yang pertama SNMPTN itu adalah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Nah, jadi kalau yang kedua itu ada jalur SBMPTN. Kalau Kakak masuk jalur yang mana nih? Nah, kalau kakak itu masuk jalur ke SNMPTN. Sepulang sekolah, setelah mendengar cerita dari kakak kelas tadi, aku mencari informasi terkait SNPTN. Pada akhir semester pertama, di kelas 10, aku menerima rapor dengan nilai yang memuaskan. Semester kedua, di mana pada semester ini dimulai pembelajaran oleh salah satu guru terbaik di SMA-ku, salah satu guru muda yang sangat mudah dimengerti penjelasannya. Pada weekend dan libur sekolah, aku menyibukkan diri dengan hobiku, yakni bertani. Ayo Medan yuk. Kusik tak kusik. Iki lo tugas sih. Sambuh iki. Terserah payah. Ayo metu nae. Yang ladang. Sekolah. Yuk. Pipi dong harapamu. Tugas kita kena tunda. Lah engko bikin tak kerjake kapan siape. Wis mudune sik. Aku ngkong kowe. Iki penting, lebih penting daripada yang lain. Ya wis, tak karepmu. Aku tak medun sik. Karepmu. Waktu yang kutunggu telah datang. Iya, pembagian rapot hasil pembelajaran selama 1 semester. Dan hasilnya memuaskan. Semester 3 datang. Saat itu, aku mengikuti seleksi KSN di tingkat sekolah. Hasilnya, aku terpilih mewakili sekolahku dalam KSN Kabupaten. Hari demi hari berganti. Aku belajar untuk mempersiapkan KSN Kabupaten.
Tiba di hari KSN tersebut dilaksanakan. Dengan penuh semangat, aku berangkat dan bergegas ke tempat ujian yang tidak begitu jauh dari sekolahku. Selesai sudah KSN itu. Sangat sulit, sangat rumit, sampai membuat kepala ini pusing 7 keliling. Bunyi notifikasi di handphoneku. Ternyata pengumuman siswa yang lolos ke KSN provinsi. Dan namaku tidak ada. Akhir semester 3, pembagian raport. Meskipun semester ini aku sibuk dengan KSN ku, namun nilaiku tetap baik. Penambahan kasus COVID-19 di Indonesia menjadi yang terbanyak. Semester 4 tiba. Hal yang sebelumnya tak pernah kuduga, di mana pandemi mengguncang dunia, memaksa kami, para siswa, untuk belajar dari rumah. Hari pertama belajar dari rumah. Notif demi notif di classroom masuk, dan dengan semangat aku mengerjakannya. Waalaikumsalam. Terus kamu mana kabar baru nih? Apa? Lomba. Lomba apa? Lomba validasi pelajar. Ada sertifikatnya. Tutup juga, wih. Setelah mendengar info dari teman karibku tadi, aku langsung bekerja di masa pandemi ini untuk bisa mendaftar Olimpiade online tersebut dengan harga yang tidak murah. Saat Olimpiade, aku mengerjakannya di rumah temanku. Di sana, jaringan internet lebih stabil. Suara notif handphone, di mana hari ini adalah pengumuman Olimpiade. Aku mendapatkan nilai yang sangat tinggi. Aku optimis dengan kemampuanku. Akhir semester 4, aku mengambil raport. Meskipun saat pandemi, hasilnya grafik nilaiku terus meningkat. Memasuki semester 5. Aku mulai malas. Ketika sudah bertemu dengan temanku, aku lupa dengan tugas sekolahku. Notif tugas ku abaikan. Dan keesokan harinya, Gue ini ngapain kan? Belajar daring. Bisa belajar daring, kan harus pintar toh. Iya juga ya. Terus lah, ayo Mas Ferry. Ayo. Akhir semester 5. Ada hal yang tidak pernah kuduga. Nilai semesterku anjlok seanjlok-anjloknya. Ternyata perjuanganku selama ini sia-sia, karena aku
lengah. Aku terlalu angkuh dengan kemampuanku. Aku mengabaikan hal-hal yang sudah ku perjuangkan dulu. Saat suatu hari diumumkan melalui grup sosial media, siswa yang eligible dalam kuota SNMPTN dan namaku tidak ada. Saat itu aku sangat bingung, gelisah, dan tidak tahu apa yang harus kulakukan. Halo, Bar. Ini Bar. Setelah penting nih. Nah, ngun biasa. Boy! Boy! Wih, slow. Harus bilang kalinya lo biar rong kali aja lah. Ya, Bar. Nyapo, biar nyapo. Cerita. Duduk sih. Jarak lah. Coba cerita. Ini Bar. Iya. Aku udah masuk kuota eligible SNMPTN Bar. Terus. Iya, aku rasa masuk universitas lagi. Kabeh wis tak usahake. Bola. Lah, SNMPTN ini rak lulus ya selo lah. Kan jalur sing lain cok oke. Kan jalur sesudah SNMPTN kan enak SBMPTN. Jadi ya usahakan melok SBMPTN. Tapi harus melok SBMPTN ini harus ada persiapan. Ya salah satunya kita harus buat buku untuk belajar. Masalah kan materi yang diulangi, materi kayak kelas yang ada sing wis kita melu nih. Kayak carane Bar. Caranya enak biar, tapi ya kita harus enak persiapan jauh-jauh hari. Ini SNMPTN kan ora serumit kayak SB. SB kan harus belajar, oke harus belajar harus terwaktu kan lah, pokoknya harus aman, harus jauh-jauh hari lah. Kilo solusinya aku nih. Coba lah betul sih buku. Gue harus milih sing di serah gue lah. Jadi lah SBMPTN harus belajar iki. Iyalah, aku lah. Maksudnya iki nggo latihan soal ae, maksudnya nggo materi lain ya harus buka-buka buku sekolah sing lain pura masalah. Oke lah. Gak usah kira baik. Mudah-mudahan ini pun iso tak kerjani muga-muga iso lulus ning universitas. Ya masalahnya nek usaha ke, gua harus masuk mandiri, biaya lebih gede. Oh, berarti SBMPTN ini lebih kecil daripada mandiri ya? Dia di bawahnya SNMPTN, maksudnya kan biayanya lebih bisa dibantu lah sama universitas ngono. Oke lah. Sudah Bar. Ya. 3 bulan waktuku mempersiapkan SBMPTN. Bukunya kok soshum. Ya Allah, kan aku juga teknik sipil, saintek. Masya Allah, sudah sebulan pula belajar. Waktu karek. Aku salah belajar buku. Ane lho Pak. Aku ki kudu duit. Ane apa? Aku ki arep masuk universitas ki. Harus belajar ki bukunya larang. Ini harganya? 200. Kalau duit Pak ini. Hanya gini 200 ini. Sun lho Pak. Ya pada-pada. Ini tenanan belajar ini sekolah. Kerja-kerja jadi bau. Kerja pas malah saya miliki gini. Mau jadi hati-hati. Kerjanya tenanan dan jadi uang tenan dan ya kayak bapakmu ini baru rugi udah uang petani ya. Jadi uang pangkerja kalau yang ini akhirnya harus berwo.
kerjane tenanan hasil oke mungkin jadi bos kan kepenak uripmu ora susah. Soalnya Pak. Ya foto-foto. Setelah aku mendapatkan uang itu, lalu aku membeli buku di salah satu toko online. Aku tidak yakin dengan waktu yang tersisa. Namun, aku tetap belajar dengan keras. Siang dan malam, malam dan siang. Dengan keseriusan agar aku bisa lolos dan diterima di universitas. Woi, kowe ngopo? Yo, biasa lah. Aku belajar gue SBMPTN, termasuk universitas. Wes, rapeh belajar. Lah aku loh, wes telung kali. Melu tes SBMPTN, yo juga ra lulus. Kowe, alah, mending melu aku ngeramban. Oleh hasil. Yo ora ngono lho. Iki aku belajar iki nggo masa depan. Lah aku ora belajar, ora sungguh-sungguh. Aku langsung masuk universitas. Ngono ku lah jare bapakku. Ya wes, aku tak ngeramban sik lek ngono. Kalbu. Dan waktunya tiba. Hasil belajarku selama ini akan kuuji di UTBK SBMPTN hari ini. Jam semen nih. Lah aku loh, wes telung kali. Melu tes SBMPTN, yo juga ra lulus. Kowe, alah, mending melu aku ngeramban. Oleh hasil. Aku iso lolos ra ya? Jare UTBK ki angel. Sambil beristirahat, aku kembali membaca buku. Lulus Raya. Ternyata kelulusan hanyalah mimpi.